General reading teman-teman ya. Jumpa lagi barengan sama Oracle Card Indonesia. Tentunya dengan tema kali ini adalah berita mengejutkan yang akan kamu dengar dan jelas terlihat terjadi kemungkinannya ya setelahnya teman-teman. Semoga ini bisa jadi afirmasi yang bagus ya teman-teman ya buat kita semua yang ngedengerinnya. Apalagi kalau misalkan kita ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya dengan senang hati. Kali ini kita akan menuju ke teman-teman Scorpio. Dan buat teman-teman Scorpio yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku ya teman-teman ya. Dan juga ya di description itu ada link untuk kalian menuju ke channel Oracle Card Indonesia yang lainnya. Jadi buat kalian yang membutuhkan terapi ya kan, tapi kalian masih belum afford ke terapis atau kayak gimana teman-teman ya, ayo silahkan menuju ke channel yang ketiga Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, karena di sana aku bagiin ya untuk music terapi supaya kalian bisa dengerin di rumah dengan berulang-ulang ya, seperti itu sesuai dengan kebutuhannya kalian. Kalau misalkan kalian butuh untuk finansial kalian jauh lebih baik, ada juga di sana. Kalau membutuhkan untuk relationship lebih baik juga ada juga di sana ya. Membangun kedekatan dengan alam semesta ini juga bisa teman-teman ya. Jadi ada semuanya. Jadi kalian wajib banget subscribe dan juga wajib banget buat kepoin. Oke ya. Right, kita baca yuk buat teman-teman Scorpio kali ini ya. Still di share Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I reply with a beautiful word for you. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian silahkan pilih dari 1 sampai 3, tapi dengerin dari 1 sampai 3 itu 3-3-nya gitu kan. Siapa tahu ini bisa jadi afirmasi yang positif dan ternyata pengalaman hidup ke kalian siapa tahu yang sudah terjadi ya kan. Kita bagi terlebih dahulu ya cerita 1, cerita 2, dan juga cerita 3. Nah kalau kalian udah pilih teman-teman, kita baca terlebih dahulu untuk cerita yang pertama ya. Cerita yang pertama apa sih ya? Cerita hidup kamu itu seperti apa? Oke, cerita hidup kamu ada vision di sini. Kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang dalam hidup itu ada kebingungan. Kamu tuh mau apa? Mau kemana? Mau seperti apa ya? Saat ini yang sedang kamu alami teman-teman ya. Cerita-cerita tentang kebingungan ini ya. Ini bingung karena to be honest gitu kan ya, kesempatan tuh kayak kemarin tuh kayak tertutup gitu loh ya. Kayak udah jalan tapi karena kondisi dan situasi, apalagi kemarin pandemi ya teman-teman ya, sampai sekarang kamu masih belum bisa memulihkan diri gitu. Ada sih kesempatan tapi let's say habis itu nggak jadi kayak gitu loh. Ada kesempatan tapi nggak sesuai dengan apa yang kamu expect-kan dalam hidup gitu. Lagi merasa nggak tenang banget dalam hidup, kehilangan keseimbangan iya gitu kan. Dan masih belum punya gitu apa yang mau dikejar dalam hidup, apa yang tujuan hidupku gitu ya. Jadi lagi nggak seimbang banget ya. Dan kok iya gitu loh, berada di satu lingkungan yang toksik, berada di satu hubungan yang toksik gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kamu punya hubungan, baik itu hubungan dengan pasangan ataupun hubungan dengan orang-orang sekitar ya, seperti itu. Oke, apa yang kamu bangun juga masih belum kelihatan gitu loh ujungnya kayak gimana. Seperti ini ya teman-teman ya yang sedang kamu alami dalam hidupnya kamu. Nah sekarang kita bakal lihat ya, ada potensi berita apa sih yang bakalan kamu denger ya. Ada potensi berita apa yang kamu denger. Kita lihat hal-hal baik ya. Oke, sukses ini adalah tentang apa yang kamu bangun dan masih belum, ibaratnya ada tanda-tanda ya teman-teman ya. Ternyata alam semesta itu mengirimkan gitu kan bantuan dari orang yang benar-benar nggak akan kamu sangka teman-teman ya. Jadi kebingungannya kamu, ketidakseimbangannya kamu, tiba-tiba ada yang namanya tangan ya, yang benar-benar kayak hold your hand ya teman-teman, dan seperti menunjukkan ini loh
ini loh tujuan kamu, ini loh sebaiknya apa yang kamu lakukan, ini loh gitu loh. Ada gitu loh bantuan dari orang yang bener-bener kamu tuh nggak sangka-sangka, even you not think about that gitu. Kamu bener-bener nggak berpikir ya bahwa orang ini bakalan hadir gitu loh ya, seperti itu. Nah, apakah ini bakal datang dalam waktu yang dekat teman-teman ya, bantuan ini dalam waktu yang dekat. Bahkan kalau misalkan dilihat di sini, ini adalah orang yang pernah berselisih paham sama kamu teman-teman ya, orang yang bener-bener kayak nggak mungkin ya kan, tapi datang buat bantuin kamu gitu ya. Ya benar, berarti orang yang benar-benar kamu nggak sangka gitu loh ya, even kamu nggak tinggal berpikir bahwa orang ini bakalan bantu gitu. Nah, berhubungan dengan siapa aja sih teman-teman ya hal-hal yang kamu hadapi ini, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan apa yang kamu lakukan ya. Jadi keulengan kamu ini berkaitan dengan hal-hal yang tujuan, pekerjaan, finansial ya, hal-hal seperti itu. Nah, saran buat ngadepin ini apa? Nggak perlu membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa gitu, dan ya bergerak sesuai dengan kapasitas gitu. Artinya kalau misalkan rezekinya kamu baru sekarang ini seperti ini gitu kan ya, kesempatan yang diberikan sama alam semesta ini baru yang ini aja, ya udah dijalanin dulu aja gitu. Karena setiap kesempatan yang hadir, walaupun itu terlihat kecil ya sekarang ya teman-teman ya, tapi itu bakalan bisa jadi apa sih, seperti penolong, seperti batu loncatannya kamu untuk menuju sesuatu hal yang jauh lebih baik pada akhirnya nanti. Ada proses di sana gitu. Jadi sabar, tidak perlu yang namanya terlalu banyak keinginan ya. Ego yang terlalu berlebihan ini yang akan kayak jadi batu sandungan pada akhirnya, bukan jadi batu loncatan gitu kan, batu sandungan pada akhirnya seperti itu. Nah, ini adalah cerita kamu yang pertama ya. Lalu sekarang kita bakalan menuju ke cerita yang kedua ya teman-teman ya. Cerita yang kedua, cerita tentang hidupnya kamu, komitmen di sini ya. Seringkali kamu kehilangan waktu ya untuk membagi antara pekerjaan dengan orang yang kamu sayang gitu ya, relationship teman-teman. Dan ini kadang-kadang yang menyusahkan ya, karena ini bisa jadi salah paham. Bahkan ya cerita-cerita ini ya, ini pernah terjadi dan akhirnya kamu ditinggalkan orang yang kamu sayang. Karena apa? Karena dikhianati orang yang berkomitmen dengan kamu, karena saking kamu itu memang banyak pekerjaan yang memang harus diselesaikan teman-teman ya, seperti itu. Padahal kamu komit gitu kan, seolah-olah kamu ibaratnya waktunya habis untuk orang lain, padahal itu untuk kerjaan gitu. Cuman jarang sekali orang yang bisa memahami situasi dan kondisinya kamu ini gitu ya. Lalu kita lihat nih teman-teman, berita tentang apa sih yang memungkinkan yang akan kamu dengar teman-teman ya sebentar lagi, dan memungkinkan terjadi ya. Kita bakalan lihat berita tentang apa ini, kita lihat ya. Oke, attachment ini adalah tentang hasil dari kerja kerasnya kamu ya, yang selama ini kamu udah lakukan teman-teman ya. Ternyata ya ini nih membuahkan hasil gitu loh ya, dan bener-bener kayak nggak sia-sia lah gitu, hasilnya seperti yang kamu harapin lagi gitu ya. Bahagia ya, bahagia banget karena kerja keras kita tuh kayak ya berbuah gitu, hasil dari mungkin pengorbanan yang udah kamu lakukan selama ini gitu kan, yang bener-bener gak dibantuin orang lain loh teman-teman ya. Ini adalah kerja kerasnya kamu sendiri gitu, ini membuahkan hasil banget ya. Syukurlah teman-teman, jadi bener-bener pengorbanan waktu ya, pengorbanan pikiran dan sebagainya ini terbayar gitu loh ya. Lalu kita lihat ini bakalan terjadi atau hadir atau kamu dengar dalam waktu yang dekat gak sih teman-teman? Lumayan masih on proses ya teman-teman ya, karena apa yang kamu kerjakan juga masih on proses di sana ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih berkaitan dengan siapa aja sih, berhubungan dengan siapa aja, berhubungan dengan seseorang yang pastinya berbeda arah ya teman-teman ya. Kamu ke kanan, dia ke kiri gitu. Jadi secara prinsip adalah hal-hal yang berbeda banget, tapi bisa jadi ini satu circle atau satu lingkungan ya, seperti itu. Nah, kita lihat saran yang sebaiknya dilakukan ya. Saran yang sebaiknya kamu lakukan adalah belajar lebih terbuka teman-teman ya. Jadi jangan sampai orang yang ada di sebelahnya kamu, lingkungan kamu berpikir bahwa yang aneh-aneh gitu loh, kamu melakukan hal-hal yang enggak, kamu yang begini, kamu yang begitu ya. Sebaiknya ya seperti itu.
itu. Lalu juga belajar untuk melakukan perubahan yang besar, karena nggak ada yang salah sebenarnya berubah ke arah yang jauh lebih baik teman-teman. Even kalau misalkan lingkungan kamu tidak setuju dengan perubahan kamu, tapi kamu merasa bahwa perubahan kamu ini adalah perubahan yang baik ya teman-teman, ya lakukan. Belajar melepaskan hal-hal yang nggak bawa kebaikan buat kamu, pastinya seperti itu ya. Jadi memang belajar lebih terbuka, lebih apa adanya. Jangan semuanya jadi kayak misteri gitu ya, untuk diri kamu sendiri, untuk orang-orang yang kamu sayang juga gitu. Jangan sampai kayak punya pikirannya macem-macem gitu, seperti itu ya. Oke, ini adalah cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Ayo, cerita yang ketiga, cerita hidup kamu gitu. Orang melihat kamu adalah sosok yang sempurna banget, saking sempurnanya ya, kamu tuh jadi capek dianggap sempurna gitu. Nah ini dia nih teman-teman, kadang ada ya orang yang berharap banget gitu kan sama seseorang di satu komunitas, di keluarga ya, seperti itu. Sampai pada masa dimana kamu tuh merasa down, kamu merasa kehilangan mimpi dan harapan, tapi nggak ada orang yang percaya bahwa kamu tuh memang butuh yang namanya support dari orang. Gak ada yang percaya gitu loh ya teman-teman ya. Jadi kamu harus atasi hal itu sendiri, dan capek dan bener-bener lelah kadang-kadang ya teman-teman ya, seperti itu. Karena nggak bisa terbuka, nggak bisa jadi diri kamu sendiri. Orang selalu menganggap kamu adalah orang yang tahu banget apa yang mesti dilakukan dalam hidup, padahal kadang-kadang kamu tuh down banget gitu ya, seperti itu. Oke, ini ceritanya ya, di cerita ketiga. Sekarang kita lihat berita-berita yang mungkin kamu dengar teman-teman ya. Ada love di sini. Love, sesuatu hal tentang apa yang kamu inginkan banget ya dalam hidup teman-teman, dan bener-bener ya kamu pingin dapetin gitu kan ya, kamu dapetin pada akhirnya ya. Seperti itu. Jadi ini nggak harus melalui suatu berita yang kayak sifatnya romantisme gitu ya, love ini teman-teman ya, tapi bisa jadi luas ya. Jadi kabar dari pekerjaan yang kamu pingin, terus sahabat atau temen yang udah lama atau lost contact ternyata kamu dengar kabarnya gitu loh teman-teman ya. Jadi sesuatu hal yang kamu inginkan dan pada akhirnya kamu dapatkan kabarnya ya. Kamu bakalan denger dalam waktu yang deket gak sih teman-teman ya? Kamu bakal denger dalam waktu yang deket. Sebenarnya kamu tuh udah denger gitu loh teman-teman, tapi kamu tuh masih belum pasti ya, jadi masih santer gitu. Oh misalkan dari kabar dari pekerjaan gitu, udah tahu nih, siapa tahu kira-kira masuk apa enggak. Sebenarnya udah tahu, cuman nggak notice bahwa itu adalah berita untuk kamu gitu ya, seperti itu. Atau masih belum pasti banget gitu, udah denger tapi masih belum pasti gitu. Nah berhubungan dengan siapa aja sih ya? Berhubungan dengan siapa aja? Dengan keluarga ya, hal-hal yang berhubungan dengan keluarga kamu ya, seperti itu ya. Kita lihat saran buat ngadepin ini gimana gitu. Lakukan perubahan ya. Kalau memang perubahan yang bisa dilakukan ini akan mengarah ke arah yang lebih baik ya teman-teman ya, ayo lakukan gitu ya. Jadi kalau melakukan perubahan ini terutama dengan apa sih ya, belajar mengendalikan diri dengan baik ya, lalu juga pengendalian emosinya dengan baik ya, maka hal-hal baik juga akan terjadi dalam hidupnya kamu. Karena benar-benar hukum karma ini akan berpengaruh kuat ya. Banyak berbuat baik pasti akan mendapatkan hal-hal yang baik. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai dengan utuh teman-teman ya. Lalu juga nggak usah berasia-rasia dan tidak menunda gitu. Jadi kalau misalkan apa yang bisa dilakukan ya lakukan. Apa yang selama ini menyiksa diri ya dengan nggak bisa jadi diri kamu sendiri ya lepaskan gitu. Belajar untuk menjadi diri kamu sendiri supaya orang tahu bahwa nggak ada orang yang sempurna di dunia ini ya, termasuk kamu gitu, termasuk kita. Seperti itu ya teman-teman ya, di readingan kali ini ya, di cerita ini 1, 2, dan 3. Dan semoga ini bisa jadi afirmasi yang baik buat hidup kalian ya, buat hidup yang sedang tidak baik-baik saja dan sedang menjalani kerumitan hidup yang sangat luar biasa. Semoga readingan Oracle Card Indonesia bisa jadi motivasi buat kamu untuk selalu melangkah ke arah yang jauh lebih baik ya. Dan juga buat kalian yang memang bebannya lagi berat banget teman-teman dan pengen bangkit dari keterpurukan, silahkan ayo, ada tuh di channel yang ketiga Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya teman-teman. Kalian boleh dengerin terapi musiknya berulang-ulang ya, disesuaikan dengan kebutuhannya kalian seperti apa. Dengarkan di waktu-waktu yang memang kalian tidak sedang dalam kegiatan yang fokus seperti menyetir ya. Kalian dengerinnya yang
tidur deep sleep dan sebagainya, tapi dalam keadaan menyetir itu juga nggak bagus ya teman-teman. Ada langkah-langkah, ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh, ada di description. Kalian wajib untuk membaca terlebih dahulu ya, seperti itu. Oke, kita bakalan jumpa lagi ya di next time reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula. Teman-teman tetap semangat. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.